Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Baru-baru ini gue akan ngerilis video tuh yang ngebahas kalau Oshinoko lagi apa Isekai non Birinoka tuh bagus banget buat gue ya. Apalagi kan gue ngasih Isekai non Birinoka tuh di peringkat 1 untuk Isekai musim winter 2023 kemarin. Nah baru-baru ini lumayan nih bisa jadi konten. Clinson Studio terkhusus si admin kegelapan kita ngebuat video yang sepertinya sih ngata-ngatain Isekai non Birinoka ya. Mari kita lihat lah kira-kira apa yang dibahas sama si admin Yami di video ini. Gue penasaran, mari kita lihat. Ini anime apa lagi coba? Aku juga nggak paham ini anime apa. Ini anime apa bercocok tanam? Iya bang, anime bercocok tanam ini. Bercocok tanam, ngebangun desa, sama punya harem. Itu inti dari Isekai non Birinoka. Anime santai tentang bercocok tanam, gitu, ngebangun desa sama punya harem. Kok kalau mau nonton orang bercocok tanam kok ke kampung sana gitu, ke sawah? Saya maunya anime bang, bukan mau lihat real life bang. Males ke sawah bang, jauh. Atau ke National Geographic. Ngapain kok nontonin ini? Jauh bang, masalahnya bang. Aduh, harus nonton anime aku bang. Aku tidak berani sentuh rumput bang. Jadi hari ini aku mau ngomongin anime Isekai non Birinoka. Kira-kira kayak gini nih ceritanya. Ada orang baik, terus dia sakit, dan akhirnya dia meninggal muda. Nah, karena dia dulu orang baik, maka dia diberikan pilihan oleh dewa. Dan akhirnya dia milih untuk bangkit ke Isekai dan melakukan apapun yang dia mau. Ini tuh salah satu premis paling mainstream untuk anime Isekai santai. Orang baik dikirim untuk hidup di dunia Isekai yang santai banget. Setelah mendapat berkah dari dewa, ya akhirnya dia diturunkan. Makanya sebenarnya menurut gua ya, cerita Isekai itu bagian ini skip aja, nggak penting soalnya. Kalau ini diceritain malah kerasa mainstream. Kalau mau langsung masuk ke pas di Isekainya aja. Makanya gua tuh nggak suka kalau prolog Isekai tuh kepanjangan. Karena ya, aduh, lu bayangkan kalau misalnya ada 10 Isekai, semuanya ngasih lihat prolognya nih, sama semua berarti. Kerasa banget template-nya. Tapi nggak diturunkan di kota, melainkan dia diturunkan di tengah hutan kematian. Apalagi dikirim ke hutan. Sudah berapa banyak anime Isekai, cerita Isekai lah, yang MC-nya tuh terkirim di tengah hutan. Gaikotsuke Shishama di tengah hutan, Shinkanomi di tengah hutan, Kaminaki di tengah hutan. Pokoknya sudah sangat mainstream karakter Isekai terkirim ke dunia lain dan dia sampai di tengah hutan. Kalau bukan tengah hutan, biasanya di tengah kota. Baru setelah itu langsung ke guild. Kalau di tengah kota ya. Kalau di tengah kota langsung ke guild. Kalau di tengah hutan langsung ketemu cewek. Biasanya gitu. Sama juga kayak Isekai de Cheat kan. Dia terkirim ke Isekai. Dia kan terkirim di Isekai, di dalam rumah. Yang rumah itu ada di tengah hutan juga. Itu udah mainstream banget. Nah karena saking mainstreamnya, gue tuh udah gak peduli barang begitu. Gue udah nganggap itu kayak, ya ini kayak alur yang harus dilewati sebelum kita masuk ke apa yang coba disampaikan sama anime ini. Makanya gue tuh tipe orang yang malas ngelihat prolog anime Isekai kalau kepanjangan. Karena ya ilah ini mah sudah berapa kali gue lihat beginian di Isekai lain. Skip aja lah, nggak penting. That's why Shadow Garden tuh gue kurang suka prolognya kepanjangan. Dan kalau kotanya berkahnya apa? Berkahnya adalah kemampuan untuk bercocok tanam. Kira-kira apakah kau sudah terbayang dengan apa yang salah dari anime ini? Tidak bang. Kalau belum, kita bahas satu-satu. Siap bang, mari bang. Coba bang kasih tahu apa yang salah bang. Pertama, kita bahas dulu ceritanya. Kalau kau sadar, anime ini ceritanya sama dengan apa gua bilang? Dengan anime Isekai lainnya. Apa gua bilang? Itu plotnya mainstream banget. Tujuannya adalah bikin kerajaan, terus habis itu ngumpulin harem, dan akhirnya si karakter utamanya itu bisa hidup dengan tenang. Itu premis dari Isekai santai. Emang Isekai santai tuh jualannya gitu bro. Jadi kalau lu nonton Isekai santai, lu jangan berharap cerita yang gila-gilaan, mind blowing, wow. Tidak bisa. Isekai santai emang jualannya di sana. Cerita yang mainstream, karakter yang biasa aja, sama biasanya jualan harem. Poin dari Isekai santai di sana. Nah biasanya yang bikin Isekai santai itu bagus bukan cerita, tapi bagaimana treatment animenya, apakah lu nyaman atau tidak nontonnya, bagaimana musiknya, bagaimana gambarnya. Biasanya itu main di sana. Atau mungkin palingan dengan twist kekuatan karakternya atau apa. Contohnya kayak Kuma Kuma Bear, ternyata kekuatannya Yuna tuh beruang. Slime Taushite, ternyata kekuatannya didapat dari ngalahin slime 300 tahun. Pokoknya tuh twistnya di sana biasanya. Tapi selebihnya sama, pengen hidup tenang, karena ya itulah tujuan utama dari sebuah Isekai santai. Dan akhirnya dia melakukan apa yang dia mau bersama harem-haremnya. Anime ini nggak bisa dianggap serius karena ceritanya nggak ada yang spesial. Emang Isekai santai semua gitu, nggak ada yang spesial emang. Saking nggak spesialnya anime ini, aku yakin kau mungkin lebih memilih untuk mendengar ASMR tukang bangunan dan bocil main lato-lato 1 jam. Serius, aku nggak tahu apa yang bisa dijual di anime ini. Aku nggak tahu mau ngerekomendasiin apa di anime ini. Satu hal ini ya, gua nggak akan rekomendasikan Isekai non Birinoka buat lu yang nyari anime dengan cerita bagus. Sekali lagi ini Isekai santai, bro. Lu pengen nonton anime santai, lu pengen nonton anime untuk mengisi kekosongan dan malas yang berat-berat, ya nonton beginian.
Wajar kalau nggak bisa direkomendasikan. Kalau mau jualan chill, enggak juga chill. Menenangkan hati, enggak juga menenangkan. Gua menenangkan hati mas bro. Apakah ini bisa dibilang anime melepas penat? Ya, Kalau mau soal melepas penat ya, gue lebih merasa tersembuhkan ketika nonton Isekai Mappa. Isekai Mappa tuh jauh lebih, wah gue kayak lagi healing nonton Isekai Mappa. enggak juga. Kalian aja masih banyak yang sekolah gitu. SMP, SMA. Apa penat yang kalian alami? Jenis penat macam apa yang kalian alami? Maksudku, penatnya anak SMP dan SMA itu bisa disembuhkan dengan ASMR kuli bangunan tahu, atau bocil main lato-lato. Itu lebih chill dari anime ini, lebih melepas penat. Kalaupun ada yang maksa, masa sih nggak ada yang bagus dari anime ini? Iya, sebenarnya ada yang bagus dari anime ini. Bah, Zabuton bagus loh ayo bang, angkat tangan bang. Tiap kali Zabuton muncul tuh selalu gue ikutan angkat tangan. Gue udah nonton 3 kali soalnya, dan 3 kalinya juga selalu tidak mungkin tidak ada Zabuton angkat tangan kayak pengen nyapa kita gitu. Anime ini itu cocok banget buat jadi background waktu kalian tidur, atau waktu makan, atau waktu buat nonton live-nya Kobo. Ya, mending kau sambil mutar itu di TV, terus kau nonton live-nya Kobo pakai PC. Tapi saranku, hati-hati kalau kau mutar anime ini, terutama kalau kau mutarnya kenyaringan. Karena apa? Karena ntar kau dikira nonton bukip, ya. Sebelah mana? Karena ini anime bener-bener banyak banget suara kia kayak gitu ya, dan desahan-desahan lainnya. Jadi saranku ya jangan sampai komputernya kenyaringan, karena kau bakal repot sendiri nanti klarifikasi sama orang tuamu. Gue nonton Isekai non Birinoka pakai speaker 2 yang besar nih. Santai aja kok. Kayaknya nggak terlalu ganggu suara-suaranya. Kurang besar apa ini speaker nih? Ini speaker. Speaker nih. Gue nonton nih Isekai non Birinoka pakai 2 speaker ini loh. Kurang besar apa, Mak? Biasa aja kok. Apa nih? Kan lo udah dewasa. Anime santai emang ditujukan buat orang dewasa, bukan buat anak-anak. Anak-anak mas nontonnya shonen, bro, bukan anime santai. Anime santai mah bukan buat orang anak kecil. Siapa anak kecil mau nonton anime santai? Lu bayangkan Natsume Yujincho yang nonton anak kecil, kagak ada anak kecil mau nonton gituan. Aku nonton itu sampai 2 kali dengan speed yang normal. Apa maksudnya? Hey, maksudnya apa, Bapak? Hah? Dan kalau kau bertanya-tanya kenapa aku bisa nonton 2 kali, tujuannya adalah aku mau melatih mentalku biar kuat menghadapi ujian dunia. Aku mau melatih seberapa kuat mentalku itu bisa bertahan dengan siksaan mental yang datang tanpa henti. Aku yang udah nonton 2 kali pun itu masih bingung dan gak bisa menerima apa yang ada di karakter anime ini. Karena emang karakter utamanya itu naif. Karakter harem yang ada di anime ini pun gak jelas mau dibikin apa. Jadi pemanis kah? Jadi hiburan kah? Aku juga gak ngerti. Wajar ya kalau si admin Yami ngerasa gak jelas, karena ini beda sama versi light novel. Kalau versi light novel tuh semua harem itu jadi istri. Di anime tuh belum jadi istri. Makanya wajar kalau lu heran, ini karakter C mau dikemanain semua ini, wajar. Karena animenya berubah arah nih dengan versi aslinya. Versi anime itu cuma istrinya baru 1 sampai tamat ya. Sedangkan kalau di versi manga atau light novel, istrinya tuh waktu, contoh ya, waktu si Rurushi hamil, itu dia udah tidur sama 40 lebih perempuan lah. Nah ini satu hal yang gua suka dari versi animenya, karena ngehilangin itu. Ya maksudnya naif gimana sih? Ya dia itu nggak naruh kecurigaan sama sekali sama orang-orang yang baru. Ketika ada orang yang datang ke desanya, ke tempat tinggalnya, ya udah dia welcome aja gitu. Dia itu kurang naif apa coba? Dia ini tipikal orang yang berpikir kalau semua orang yang ada di bumi itu orang-orang baik dan suka menolong. Ini mungkin satu hal kekurangan kalau lu nggak suka Isekai non Birinoka ya, karena ini kan tipe anime santai, wholesome lah istilahnya. Jadi semua karakternya itu dibuat baik, sama kayak lu nonton Suzume lah. Suzume kan semua baik tuh, yang ditemui sama Suzume di tengah jalan, tidak ada orang jahat. Bisa dimaklumi kalau ada orang yang gak suka tipe karakter dunia kayak gini ya, dimana semuanya kerasa baik. Bahkan Demon Lord-nya pun baik kan. Si Raja Iblisnya kan dibuat baik tuh. Dragon Lord juga baik. Pokoknya baik semua, tidak ada yang jahat. Karakter utama yang aku pun gak ingat namanya ini, kayaknya harus coba tinggal di Konoha deh. Sama, gue juga gak ingat nama siapa ya, Hiraku kalau nggak salah. Gue harus bikin konten dulu, baru gue bisa hafal nama MC-nya Hiraku. Kalau gue nggak bikin konten, gue cuma nonton, gue nggak akan hafal tuh namanya MC. Gue setuju kalau ini emang nggak memorable. Gimana mau memorable ya, karakter laki-laki, rambut hitam, lurus, naif. Udah berapa banyak sih karakter kayak gitu, wajar lah kalau nggak memorable. Beda kayak Kuma Bear gitu, yang Yuna emang cuma satu-satunya cewek pakai baju beruang kan, itu gampang diingat. Ada, dia bakal tahu tuh kalau di Konoha tuh anak pejabat tuh bisa jadi kurang ajar gitu loh. Ya, mesti banget dah. Dan selanjutnya,
world building. Kalau kau nonton anime ini demi world, Ya jangan lah. Siapa coba yang kepikiran nonton Isekai non Birinoka buat nyari world building? Siapa? Jangan anjir. Lu nonton anime Isekai santai buat nyari world building. Salah tempat Anda. tentang bagaimana dia membangun kultur dari nol, bagaimana cara dia mengumpulkan haremnya dan membangun budaya di sana, itu omong kosong, sepenuhnya omong kosong. Dan percaya sama aku, coba cek lagi dan coba pikirkan lagi, apakah membangun peradaban dari nol itu adalah hal yang spesial banget di anime? Apakah seru kah? Apakah fun? Enggak, biasa aja, dan itu udah ada di anime-anime lain. Dan sekali lagi ku tanya, apa yang benar-benar memuaskan dari membangun rumah pertama kali karena kapak ajaib? Apa yang memuaskan dari masak dan menemukan garam di bawah tanah? Apa proses yang menyenangkan Apa yang memuaskan? dari itu? World buildingnya itu sama sekali nggak memuaskan. Satu-satunya yang memuaskan di anime ini adalah ketika mereka bikin sake dari anggur atau bikin wine. Itu pun karena aku ngelihat kaki cewek-cewek anime. Admin Yami. Lihat nih, lu lihat perbandingannya gue sama Admin Yami. Admin Yami fokus ke kaki ceweknya, gue fokus ke lagu yang mereka nyanyikan. Memang bejat. Dan ya itu secara gratis aku ngeliatnya, jadi itu cukup memuaskan. Gue malah seneng bagian itu pas mereka nyanyi. Kayak kalau lu pernah dengar lagu yang nah itu, gue dapat feel itu waktu nonton bagian tadi ya. Karena kan mereka sambil tepuk gentong sambil nyanyi bareng. Makanya gue seneng banget tuh bagian tadi tuh. Pada dasarnya world buildingnya itu nggak memuaskan sama sekali karena dia nggak menjelaskan atau prosesnya itu nggak begitu asik buat diikutin. Kalaupun dia menjelaskan bagaimana prosesnya, itu bakal kelihatan membosankan banget. Coba bandingkan deh world building yang ada di anime ini dengan Dr. Stone. Ya mending Dr. Stone lah, itu jauh lebih bagus. Ya jelas lah, Dr. Stone kan bukan anime santai, Bapak. Kalau Dr. Stone dijadikan anime santai, ya sama aja nanti kayak Isekai non Birinoka. Coba kau perhatikan lagi, di Dr. Stone itu mereka bener-bener bikin baju wibu lokal di bit.ly. Anjir, malah Les toko CS. Enggak, maksudku gini loh, bukan bikin baju wibu lokal, tapi cara Dr. Stone menjelaskan dari proses A menjadi proses B itu enak buat diikutin dan menyenangkan. Dan ya langsung aja ke kesimpulan. Kenapa proses Dr. Stone itu lebih menyenangkan? Menurut gue ya, karena Dr. Stone tuh ngebawa embel-embel science. Apa yang dibangun sama Senku itu tidak secara ajaib jadi, ada prosesnya gitu. Dan itu dalam tanda kutip bisa dijelaskan dengan science. Itu yang bikin menarik progres di Dr. Stone. Jadi lu bayangkan, oh kira-kira gimana ya peradaban kalau dimulai dari nol. Nah itu lu bakal dapat representasi yang cukup baik di Dr. Stone. Tapi Isekai non Birinoka janganlah lu berharap apa di Isekai non Birinoka. Karena ya sekali lagi ekspektasi gue nonton Isekai non Birinoka tuh sebagai, awalnya gue ngiranya Isekai harem yang jualan ecchi, tapi ternyata kagak. Animenya malah berubah jadi Isekai santai. Dan itu gue seneng banget. Yang terakhir, jujur aja aku sama sekali nggak puas dengan anime ini. Kenapa kualitas anime dengan cerita kayak gini tuh bisa diadaptasi? Itu pertanyaannya. Tapi kan selera orang beda-beda, Bang. Iya, selera orang beda-beda. Dan kebetulan mungkin seleramu jelek. Seleraku jelek guys. Tidak. Kalau kau mungkin bilang, aku nonton anime ini demi melepas penat setelah kerja dan lain-lain, kayak kau jangan bohong, kau pengangguran gitu loh. Aku nggak yakin kau beneran kerja dan beneran melepas penat demi anime ini. Enggak, aku nggak yakin juga. Dan lu bayangkan kalau gue ngomong kayak gitu ya, seleramu jelek, waduh habis. Ini karena sudah Admin Yami sudah terlatih. Aku pun yakin masih banyak show yang chill, yang lebih enak ditonton daripada anime ini. Kalau nyari chill, Isekai apa lebih chill? Cuma secara eksekusi anime gue lebih senang Isekai non Birinoka. Dan ya freelance itu juga termasuk pengangguran. Iya, aku juga pengangguran hitungannya. Tapi nggak usah kau bohong. Kau capek melepas hari ingin menonton anime ini. Enggak. Dan ya sekali lagi, aku nggak yakin kau bener-bener perhatikan ceritanya. Karena emang ceritanya nggak ada isinya. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Kau kalau nggak setuju, silahkan komentar di bawah. Kalau kau mau ngejelek-jelekin animenya juga, silahkan komentar di bawah. Aku tuh bosan jadi dewa anime sendiri. Aku tuh pengen gitu ngeliatin komentar-komentar kalian, siapa tahu ada yang lucu kan bakal ku bahas waktu live stream. Ya udahlah itu aja. Aku Admin Yami, stay clean and sound. Emang kita punya dewa yang satu ini GG. Oh, apa nih, masih ada credit scene-nya. Oh iya, dan tambahan lagi, ini anime tuh bercocok tanam gitu loh. Kau kalau mau jadi vegan kayaknya bagus deh nonton. Nggak bisa lah, kan ada sapi di sini, telur lagi. Mereka kan makan telur, Bapak. Ada ayam, ada sapi, mereka makan telur, minum susu. Tapi di anime ini nggak sepenuhnya vegan. Baru juga gue bahas. Masih ada yang makan kelinci di sana. Oh iya, makan kelinci lupa.
Ya intinya jangan lupa makan sayur setiap hari lah ya. Ya udah itu aja. Kalau ngomongin fantasi santai, mending Shin Kanomi daripada sembarang. Shin Kanomi busuk begitu. Seperti yang dibilang sama Minami, ini namanya perbedaan selera. Terserah lu mau ngatain orang lain tuh selera jelek atau tidak, itu mah haknya si Minami. Cuma satu hal yang harus lu tahu, bukan berarti orang yang berbeda selera dengan kita itu otomatis goblok. Janganlah. Contoh sesimpel ini aja lah. Cyberpunk Edge Runner. Bagi beliau kan bagus, bagi gua mah kagak. Karena gua nggak suka cerita begituan. Terus apakah berarti Minami goblok karena menyukai cerita begituan? Atau apakah itu otomatis ngebuat gua goblok karena tidak suka cerita begituan? Kagak kan. Ini bagus nih yang dibilang sama gamers otaku ya. Kalau kalian cuma nonton animenya pasti merasa biasa aja. Bener. Gue sebagai pembaca manga tuh bilang ini anime bagus banget karena gila ini ngubah manga yang membosankan dan mengenekkan tiba-tiba jadi anime yang jauh lebih bisa diterima. Ini yang gue respect banget dari animenya. Itulah gunanya kalau misalnya lu beda pendapat ya, karena lu bisa ngelihat sesuatu yang sama dari dua sudut pandang yang berbeda. Lu bayangkan kalau semua orang tuh punya sudut pandang yang sama, aduh, betapa membosankannya dunia ini atau diskusi ini kan. Inilah yang menyenangkan kalau misalnya lu punya, apa istilahnya ya, setuju untuk tidak setuju gitu. Maksudnya, lu sadar nih beda pendapat, beda selera, ya udah saling terima aja. Kita berbeda pendapat, beda selera, ya udah. Ini mah namanya perbedaan dan kita saling menerima. Cuma ini ya, ini hanya berlaku untuk season 1 Isekai no Mirinouka. Ini nggak berlaku untuk season 2 karena season 2 nanti ngambil jalur harem, udah pasti. Karena di novel sama manga kan dia udah punya banyak anak. Mau tidak mau ya kalau lanjut ke season 2 pasti ngambil jalur harem. Gue nggak tahu apakah gue bakal enek lagi atau tidak. Tapi setidaknya untuk season 1 ini udah bagus banget. Ya itu sih untuk reaction Isekai no Mirinouka dari beliau, sang kegelapan Minami Nabi anime, dewa anime. Ya gimana pendapat kalian soal konten yang dibahas sama Minami ya, Isekai no Mirinouka ya? Di luar dugaan ternyata banyak yang sependapat sama gue di kolom komentar. Gue tuh ngira kalau kolom komentarnya tuh bakalan, wah iya gue setuju nih, ini emang yang dibahas. Tidak kayak channel sebelah, dasar penyohong. Ternyata kagak pak, di luar expect. Kucing.